Hidup pada hakikat adalah perjalanan panjang yang memiliki satu tujuan, kembali kepada Allah. Setiap napas, setiap langkah, setiap peristiwa yang kita alami, hanyalah bagian dari sebuah kepulangan. Kita lahir dari ketiadaan, lalu Allah menghidupkan kita, memberi kita kesempatan berjalan di bumi, merasakan suka dan duka, pahit dan manis, hanya untuk pada akhirnya kembali kepadanya. Semua jalan, sejauh apapun ia membawa kita, pada akhirnya akan berakhir di hadapan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik seluruh kehidupan. Ketika seorang bayi lahir, ia menangis seakan menyadari bahwa perjalanan dunia ini bukanlah tempat istirahat, melainkan medan ujian. Tangisan itu adalah tanda bahwa ia memasuki alam baru yang penuh dengan kesementaraan, penuh dengan cobaan, penuh dengan tarikan antara kebaikan dan keburukan. Dari kecil hingga dewasa, kita berjalan di jalan yang dipenuhi tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat pergantian siang dan malam, merasakan lapar dan kenyang, sehat dan sakit, semuanya adalah pengingat bahwa ada kekuatan besar yang mengatur hidup ini. Namun, sayangnya banyak manusia yang terlena di tengah perjalanan ini. Mereka lupa bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya persinggahan. Dunia ini bagaikan terminal, sementara perjalanan sebenarnya adalah menuju Allah. Kita bisa membayangkan seorang musafir yang sedang bepergian jauh. Ketika ia sampai di sebuah stasiun atau terminal, ia mungkin beristirahat sejenak, makan, minum, atau berbincang dengan orang lain. Tetapi ia tidak akan menjadikan terminal itu sebagai rumah selamanya. Ia tahu bahwa ada tujuan akhir yang harus dicapai. Begitulah dunia bagi kita, tempat singgah, bukan tempat tinggal. Segala sesuatu di dunia ini selalu berputar dan tidak kekal. Kekayaan datang dan pergi, jabatan bisa naik lalu turun, cinta manusia bisa tumbuh lalu hilang, tubuh yang kuat suatu hari akan menjadi lemah. Semua ini adalah tanda bahwa dunia bukanlah rumah abadi. Betapa banyak orang yang mengejar harta seakan-akan itu tujuan hidup, padahal harta hanyalah titipan yang akan ditinggalkan. Betapa banyak orang yang mengejar jabatan dengan segala cara, padahal jabatan itu akan berakhir ketika ajal datang. Bahkan tubuh yang kita jaga dengan segala perawatan, suatu hari akan hancur di tanah, kembali menjadi debu, dan hanya ruh yang kembali kepada Allah. Kesadaran akan kefanaan ini adalah pintu menuju perjalanan spiritual. Seseorang yang menyadari bahwa hidup hanyalah perjalanan pulang, akan melihat dunia dengan kacamata berbeda. Ia tidak akan lagi berlebihan mencintai dunia, tetapi juga tidak akan membencinya. Ia akan memandang dunia sebagai kendaraan yang harus dirawat, karena dengan kendaraan itulah ia bisa pulang dengan selamat. Dunia adalah jalan, bukan tujuan. Dunia adalah ladang, dan akhirat adalah tempat panen. Barang siapa menanam benih kebaikan, ia akan menuai hasilnya di akhirat. Barang siapa menanam benih keburukan, ia juga akan merasakan akibatnya di sana. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Ada yang pulang di usia muda, ada yang pulang setelah menua, ada yang pulang di waktu sehat, ada yang pulang saat sakit. Karena itu, setiap hari sejatinya adalah kesempatan untuk bersiap kembali kepada Allah. Waktu adalah bekal, dan setiap detik yang terlewat tidak akan pernah kembali. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia, ia akan menyesal ketika sudah sampai di akhir perjalanan. Orang bijak adalah mereka yang selalu mengingat kematian, karena kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Orang-orang yang lalai takut berbicara tentang kematian, karena mereka tidak siap. Namun orang-orang yang dekat dengan Allah, justru merindukan perjumpaan itu. Mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tirai, dan di balik tirai itu ada cahaya Allah yang abadi. Mereka berjalan di dunia ini dengan penuh kesadaran, bahwa setiap langkah mendekatkan mereka pada kepulangan. Perjalanan menuju Allah bukan hanya setelah mati, tetapi bahkan ketika kita hidup, hati kita seharusnya sudah berjalan menujunya. Seseorang yang hatinya sibuk dengan Allah, ia selalu merasa dekat dengannya dalam keadaan apapun. Saat senang, ia bersyukur. Saat susah, ia bersabar. Saat mendapatkan nikmat, ia tidak sombong. Saat kehilangan, ia tidak putus asa. Inilah tanda-tanda seorang musafir yang sadar, bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah jalan pulang menuju Allah. Namun jalan menuju Allah tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan yang membuat kita lalai. Ada hawa nafsu yang selalu mengajak kita mencintai dunia secara berlebihan. Ada syaitan yang membisikkan tipu daya, membuat kita lupa pada tujuan utama. Ada juga kesibukan yang melenakan,
sehingga kita terjebak dalam rutinitas tanpa pernah merenung. Inilah sebabnya kita butuh zikir, doa, salat, dan ibadah lainnya. Semua itu adalah peta jalan agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Orang yang tidak punya arah, ia akan berjalan kemana saja tanpa tahu tujuan. Tetapi orang yang beriman, ia tahu arah perjalanannya adalah Allah. Karena itu, ia selalu membawa bekal. Bekal itu adalah iman, amal soleh, dan hati yang ikhlas. Iman membuat langkahnya kokoh, amal soleh membuat jalannya ringan, dan keikhlasan membuat semua perbuatannya diterima di sisi Allah. Tanpa bekal ini, perjalanan akan berat, penuh kegelisahan, dan berakhir dengan penyesalan. Ada saatnya manusia berhenti sejenak untuk merenung, dari mana aku datang, untuk apa aku hidup, dan kemana aku akan pergi. Pertanyaan sederhana ini sejatinya bisa membuka mata kita, bahwa hidup bukanlah sekadar lahir, tumbuh, bekerja, menikah, lalu mati. Ada makna yang lebih dalam dari itu semua. Kita berasal dari Allah, hidup untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, jika tidak ada hubungannya dengan Allah, sesungguhnya hanya buang-buang waktu. Setiap kejadian dalam hidup adalah tanda. Saat kita diberi rezeki, itu tanda kasih sayang Allah. Saat kita ditimpa ujian, itu tanda Allah ingin membersihkan kita. Saat kita merasa kehilangan, itu tanda Allah ingin kita kembali hanya bergantung padanya. Semua yang terjadi bukan kebetulan, tetapi bagian dari perjalanan pulang. Dunia ini penuh dengan simbol, dan hanya orang yang berhati jernih yang bisa membacanya. Seorang sufi berkata, dunia ini seperti cermin. Jika engkau melihatnya dengan penuh cinta dunia, engkau akan terjebak dalam bayangan semu. Tetapi jika engkau melihatnya dengan mata hati, engkau akan melihat pantulan cahaya Allah di balik segala kejadian. Maka janganlah engkau tertipu oleh bayangan, karena tujuan kita bukan pada pantulan, melainkan pada cahaya itu sendiri. Hidup adalah perjalanan yang singkat. Betapapun panjang umur kita, tetap saja waktu itu tidak ada artinya dibandingkan dengan keabadian akhirat. 1000 tahun hidup di dunia masih terasa sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan yang tidak berujung. Maka orang yang cerdas tidak akan menukar keabadian dengan kesenangan sesaat. Ia akan menggunakan hidup di dunia ini sebagai bekal untuk selamanya. Setiap amal yang kita lakukan akan menjadi penentu di perjalanan berikutnya. Kata-kata yang kita ucapkan, langkah yang kita ambil, niat yang kita tanamkan, semua akan ditimbang. Tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun itu. Bahkan senyuman yang tulus, sebutir nasi yang kita berikan pada orang lapar, atau doa yang kita panjatkan dalam sunyi, semuanya tercatat. Maka berhati-hatilah dalam perjalanan ini, karena tidak ada yang luput dari catatan Allah. Di sepanjang perjalanan ini, kita juga tidak berjalan sendiri. Ada keluarga, sahabat, orang-orang yang kita cintai, semuanya berjalan menuju Allah. Ada yang berjalan cepat, ada yang lambat, ada yang berhenti di tengah jalan. Tetapi pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan, saling menolong, dan saling mendoakan, karena perjalanan ini terlalu berat jika dilalui sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan ini. Ia selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Hanya saja, kita sering lupa. Kita merasa sendirian, padahal Allah selalu ada. Kita merasa berat, padahal Allah selalu menolong. Kita merasa jauh, padahal Allah begitu dekat. Karena itu, kembalikan hati kita kepadanya setiap saat. Jangan biarkan hati kita kosong tanpa Allah, karena hati yang kosong akan dipenuhi dunia. Pada akhirnya, perjalanan ini akan berakhir di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal, iman, dan hati yang ikhlas. Tidak ada yang menemani kita di kubur kecuali doa dan amal baik. Dunia akan kita tinggalkan, harta akan kita lepaskan, bahkan orang-orang terdekat akan meninggalkan kita. Hanya Allah yang setia menunggu kita, hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka jadikan hidup ini sebagai perjalanan pulang yang indah. Pulang dengan hati yang bersih, pulang dengan wajah yang bercahaya, pulang dengan jiwa yang tenang. Jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong, dengan hati kotor, dengan jiwa yang gelisah. Dunia ini hanyalah sebentar, maka jangan tertipu olehnya. Ingatlah selalu, bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju Allah. Perjalanan ini memang panjang, tetapi jika kita selalu bersama Allah, ia akan terasa singkat dan manis. Seperti seorang kekasih yang rindu bertemu, setiap detik terasa berharga,
karena setiap detik mendekatkan pada pertemuan. Seperti seorang musafir yang pulang ke kampung halaman, ia tidak peduli lelah, karena ia tahu di ujung jalan ada rumah yang menunggu. Dan bagi orang beriman, rumah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia dalam perjalanan ini, yaitu bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di mata. Hidup bukan sekadar bekerja, mencari rezeki, membangun rumah, menikah, punya anak, lalu menua dan mati. Semua itu hanyalah lapisan luar dari perjalanan. Lapisan dalamnya jauh lebih penting, bagaimana hati kita mengenal Allah, bagaimana jiwa kita tetap tenang dalam pelukannya, bagaimana kita selalu ingat bahwa setiap kejadian adalah bagian dari jalan pulang. Orang yang hidup hanya dengan memandang lapisan luar, akan sibuk mengejar hal-hal fana. Ia akan mengukur keberhasilan hidup dari rumah mewah, mobil bagus, saldo bank, atau jabatan tinggi. Padahal semua itu hanyalah fatamorgana. Orang yang haus, ketika melihat fatamorgana, menyangka ada air. Ia berlari mengejarnya, tetapi semakin ia mendekat, semakin ia sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Begitulah dunia, tampak indah di mata, tetapi kosong di hati. Sedangkan orang yang melihat lapisan dalam, ia tahu bahwa dunia hanya cermin menuju Allah. Ia tidak terjebak pada bayangan, tapi mencari cahaya di baliknya. Perjalanan hidup ini penuh dengan ujian, karena ujian adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan. Kalau dunia ini sempurna, nyaman tanpa masalah, mungkin kita akan betah tinggal di sini dan melupakan Allah. Tetapi justru dengan adanya kesulitan, kita diingatkan bahwa dunia hanyalah persinggahan. Rasa sakit, kehilangan, kegagalan, semua itu seperti tanda jalan yang berkata, jangan berhenti di sini, lanjutkan perjalananmu. Tujuanmu masih jauh. Setiap manusia berjalan dengan bekal yang berbeda. Ada yang membawa iman kuat, ada yang hanya membawa keyakinan tipis, ada pula yang hampir tidak membawa apapun. Padahal perjalanan ini tidak bisa ditunda, tidak peduli siap atau tidak, suka atau tidak, pada akhirnya semua akan berjalan menuju Allah. Itulah mengapa orang bijak selalu berkata, bersiaplah sejak dini. Karena kematian tidak menunggu kesiapanmu, ia datang sesuai kehendak Allah. Hidup ini sesungguhnya bukan tentang menambah panjang langkah, tetapi memperbaiki arah langkah. Ada orang yang berlari kencang dalam mengejar dunia, tetapi arah larinya justru menjauhi Allah. Ada pula orang yang berjalan perlahan, sederhana, mungkin miskin, tetapi setiap langkahnya mendekatkan kepada Allah. Maka yang terpenting bukan cepat atau lambat, kaya atau miskin, tetapi arah yang benar. Arah itu adalah Allah, dan jalan itu adalah ketaatan. Hati manusia seringkali terjebak dalam rasa memiliki. Kita merasa memiliki harta, anak, pasangan, atau bahkan hidup ini. Padahal sejatinya, tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua hanyalah titipan. Jika Allah ingin mengambilnya, kapan saja bisa terjadi. Karena itu, orang yang hatinya lekat dengan Allah akan lebih mudah melepaskan. Ia tahu bahwa yang hilang bukanlah miliknya, tetapi milik Allah yang dikembalikan pada pemiliknya. Sementara orang yang hatinya terikat pada dunia akan selalu gelisah, karena setiap kehilangan terasa seperti robekan jiwa. Perjalanan ini indah jika hati kita tenang. Dan ketenangan itu hanya datang dari Allah. Sebanyak apapun dunia yang kita miliki, jika hati jauh dari Allah, kita akan tetap merasa hampa. Tetapi meski dunia serba kekurangan, jika hati dekat dengan Allah, kita akan merasa cukup. Itulah makna sejati dari qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena tujuan perjalanan ini bukan banyaknya harta yang dibawa, melainkan selamat sampai ke tujuan. Bayangkan seorang musafir yang membawa barang berlebihan dalam perjalanan. Ia membawa emas, perhiasan, dan beban berat, sehingga jalannya menjadi lambat dan menyiksa. Sedangkan musafir lain hanya membawa bekal secukupnya, makanan, air, dan petunjuk jalan. Ia berjalan ringan, cepat, dan sampai lebih dahulu ke tujuan. Begitulah orang yang berlebihan mencintai dunia dibanding orang yang hatinya sederhana, yang pertama penuh beban, yang kedua ringan langkahnya. Dalam perjalanan ini, Allah seringkali memberi tanda cinta dengan cara yang tidak kita duga. Kadang kita menginginkan sesuatu, tetapi Allah tidak memberikannya. Kadang kita membenci sesuatu, tetapi Allah menetapkannya. Semua itu karena Allah tahu apa yang terbaik untuk perjalanan kita. Seperti seorang ibu yang melarang anaknya makan permen terlalu banyak, bukan karena ia benci, tetapi karena ia tahu akibatnya. Begitu juga Allah.
Apa yang kita kira musibah, bisa jadi itu jalan terbaik agar kita tidak tersesat. Apa yang kita kira nikmat, bisa jadi justru jebakan yang membuat kita lalai. Ada saatnya perjalanan ini membuat kita lelah. Ada orang yang berkata, mengapa hidupku penuh cobaan? Mengapa jalan ini begitu berat? Tetapi jika ia merenung, akan ia sadari bahwa cobaan itu justru mendekatkannya pada Allah. Tanpa cobaan, ia mungkin akan lupa berdoa. Tanpa kesulitan, ia mungkin tidak pernah bersujud dengan sungguh-sungguh. Tanpa kehilangan, ia mungkin tidak pernah merasakan manisnya kembali kepada Allah. Maka setiap cobaan sesungguhnya adalah undangan Allah untuk mendekat. Perjalanan pulang kepada Allah bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Justru Allah menghendaki kita hidup di dunia, bekerja, menikah, membangun, dan beramal. Tetapi semua itu harus dijadikan jalan, bukan tujuan. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk menafkahi keluarga dengan halal. Kita menikah bukan hanya untuk memenuhi nafsu, tetapi untuk membangun rumah tangga yang mendekatkan pada Allah. Kita membangun bukan hanya untuk pamer, tetapi untuk memberi manfaat bagi sesama. Itulah makna hidup di dunia tanpa terikat padanya. Dunia di tangan, tetapi Allah di hati. Orang yang mengingat Allah dalam setiap langkah akan selalu merasa ditemani. Ia tidak takut berjalan sendirian, karena ia tahu Allah bersamanya. Ia tidak gentar menghadapi badai, karena ia percaya Allah pelindungnya. Ia tidak sombong ketika berhasil, karena ia sadar semua dari Allah. Ia tidak putus asa ketika gagal, karena ia tahu Allah punya rencana. Hati seperti ini adalah hati seorang musafir sejati yang sadar bahwa seluruh perjalanan ada dalam genggaman Allah. Ada saatnya manusia merasa bingung, kemana arah hidup ini? Apakah yang kulakukan benar? Apakah aku sudah berada di jalan yang tepat? Kebingungan ini wajar, karena jalan dunia penuh simpang. Namun Allah tidak pernah membiarkan hambanya tersesat, selama ia mau mencari petunjuk. Petunjuk itu ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, dalam doa yang tulus, dan dalam hati yang ikhlas. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari, Allah akan tunjukkan jalan. Tetapi barang siapa berpaling, ia akan berjalan tanpa arah hingga akhirnya binasa. Hidup ini juga mengajarkan kita tentang ketergantungan. Sejatinya, kita tidak pernah mampu berjalan sendiri. Kita butuh udara dari Allah untuk bernapas. Kita butuh makanan dari Allah untuk bertahan. Kita butuh cahaya dari Allah untuk melihat. Semua yang kita miliki sejatinya adalah pemberian Allah. Maka bagaimana mungkin kita sombong dalam perjalanan ini, seakan-akan kita bisa sampai dengan usaha sendiri. Justru sebaliknya, kita harus rendah hati, karena setiap langkah kita hanya bisa terjadi dengan izinnya. Orang yang benar-benar mengerti perjalanan ini akan melihat dunia dengan pandangan yang unik. Ketika melihat gunung, ia ingat pada keagungan Allah. Ketika melihat lautan, ia ingat pada keluasan rahmat Allah. Ketika melihat bunga, ia ingat pada kelembutan Allah. Ketika melihat kematian, ia ingat pada kepastian pulang. Dunia menjadi kitab terbuka yang mengajarkan tentang Allah. Setiap ciptaan adalah ayat, setiap peristiwa adalah tanda. Maka orang yang berakal tidak hanya melihat dengan mata, tetapi membaca dengan hati. Jika hidup adalah perjalanan pulang, maka mati bukanlah musuh. Mati adalah pintu yang harus dilalui. Orang yang takut mati sejatinya takut bertemu dengan Allah. Tetapi orang yang mencintai Allah, ia menunggu kematian dengan rindu, meski ia tetap berusaha memperpanjang amal selama hidup. Karena baginya, mati bukan kehilangan, tetapi pertemuan. Mati bukan kegelapan, tetapi cahaya yang menyingkap tabir. Mati bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan sejati. Namun tentu saja, agar kematian menjadi pintu indah, kita harus menyiapkan diri. Kita harus menjaga hati dari sifat kotor, iri, dengki, sombong, cinta dunia berlebihan. Kita harus mengisi hidup dengan amal, salat, zikir, sedekah, doa, dan kebaikan. Kita harus menjaga lisan, menahan nafsu, dan memperbaiki niat. Semua ini adalah bekal perjalanan. Jangan sampai kita berangkat tanpa bekal, karena perjalanan setelah mati jauh lebih panjang dan tidak ada kesempatan kembali. Ada pepatah bijak yang berkata, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Karena dengan mengingat mati, kita tidak akan berlebihan mencintai dunia. Kita akan lebih sibuk menyiapkan bekal daripada membangun istana yang akan ditinggalkan. Kita akan lebih fokus pada perjalanan abadi daripada pada persinggahan singkat. Inilah tanda orang yang hatinya sadar,
bahwa hidup hanyalah perjalanan pulang. Dan di ujung semua perjalanan ini, Allah telah menyiapkan sambutan bagi hamba-hambanya yang kembali dengan hati yang bersih. Ia berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Inilah puncak perjalanan, ketika seorang musafir pulang dengan tenang, diterima oleh Allah, dan hidup dalam kebahagiaan abadi. Bagi seorang sufi, hidup tidak lain hanyalah sebuah perjalanan pulang. Ia memandang dunia dengan mata hati, bukan semata dengan mata jasad. Baginya, sejak awal penciptaan manusia hingga kembali ke liang lahat, semua adalah tarikan cinta Allah yang mengajak hambanya kembali ke asal mula. Dunia hanyalah jembatan, sementara tujuan sejatinya adalah Allah. Maka setiap detik hidup, bagi seorang sufi, adalah langkah mendekat, langkah pulang, langkah rindu yang tak pernah padam. Seorang sufi tidak melihat kehidupan dunia ini sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah. Apapun yang terjadi di hadapannya, ia pandang sebagai ayat, tanda, isyarat. Jika ia melihat kesenangan, ia melihat kasih sayang Allah. Jika ia melihat kesedihan, ia melihat ujian Allah. Jika ia melihat kematian, ia melihat pintu pertemuan dengan kekasih. Semua peristiwa, baik manis maupun pahit, hanyalah gelombang yang membawa perahu hatinya mendekat ke dermaga Allah. Dalam pandangan sufi, manusia bukanlah makhluk yang terlempar begitu saja ke dunia. Manusia datang dari Allah, diberi amanah berupa ruh, diberi pakaian jasad, lalu diminta berjalan di bumi untuk mengenalnya. Ruh manusia selalu merindukan asalnya, karena ruh itu berasal dari cahaya ilahi. Rindu itu yang sering membuat hati manusia gelisah. Betapapun ia mencari kebahagiaan di dunia, tetap saja hatinya merasa kosong. Kekosongan itu tidak akan pernah terisi kecuali dengan Allah. Inilah rahasia rindu yang sufi rasakan setiap hari, rindu untuk kembali, rindu untuk bertemu, rindu untuk menyatu dalam cinta Allah. Bagi seorang sufi, dunia bukanlah musuh. Dunia adalah cermin yang memantulkan bayangan sang kekasih. Gunung yang kokoh mengingatkannya pada keagungan Allah. Lautan yang luas mengingatkannya pada keluasan rahmat Allah. Bintang-bintang yang bertebaran mengingatkannya pada cahaya Allah. Bahkan manusia yang silih berganti datang dan pergi, hanyalah tanda bahwa semua adalah fana kecuali dia. Maka seorang sufi memandang dunia dengan cinta, tetapi cinta yang tidak terikat, cinta yang selalu mengantar hati kepada Allah. Hidup bagi seorang sufi adalah madrasah, tempat belajar mengenal Allah. Setiap musibah adalah pelajaran sabar. Setiap nikmat adalah pelajaran syukur. Setiap dosa adalah pelajaran taubat. Setiap perpisahan adalah pelajaran bahwa tiada yang kekal kecuali Allah. Maka seorang sufi tidak pernah melihat kejadian sebagai kebetulan. Baginya, semua adalah skenario ilahi, semua adalah surat cinta Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Sufi melihat perjalanan pulang ini bukan sekadar setelah mati, tetapi bahkan ketika hidup pun, hati sudah harus kembali kepada Allah. Salatnya bukan hanya gerakan, melainkan miraj, pendakian hati menuju Allah. Zikirnya bukan sekadar kata-kata, melainkan napas yang mengingatkan ruh pada asalnya. Doanya bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan intim dengan sang kekasih. Baginya, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali, untuk melekatkan hati pada Allah, agar ketika ajal datang, kepulangan itu terasa manis dan damai. Ketika manusia biasa memandang kematian dengan ketakutan, seorang sufi memandangnya dengan kerinduan. Kematian baginya adalah janji temu. Dunia ini adalah ruang tunggu, sedangkan kematian adalah pintu yang mengantarkannya pada perjumpaan. Seorang sufi menunggu kematian bukan dengan pasrah buta, melainkan dengan persiapan cinta. Ia memperbanyak amal bukan karena takut, melainkan karena rindu. Ia menjauhi maksiat bukan semata karena ancaman, melainkan karena tidak ingin jauh dari Allah. Seorang sufi memandang bahwa hidup di dunia hanyalah ujian cinta. Apakah kita lebih mencintai dunia, ataukah lebih mencintai Allah? Apakah kita lebih terikat pada makhluk, ataukah lebih terikat pada Sang Pencipta? Apakah kita lebih sibuk mengejar bayangan, ataukah kita mencari cahaya? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan perjalanan hidup kita. Dan bagi seorang sufi, jawabannya hanya satu, tiada cinta selain Allah. Namun cinta itu bukan berarti mengabaikan dunia. Seorang sufi tetap bekerja, tetap menikah, tetap berkarya, tetapi semua itu ia lakukan sebagai ibadah, sebagai jalan mendekat kepada Allah. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai alat.
Ia tidak menaruh dunia di hati, hanya di tangan. Dunia di tangan membuat langkahnya ringan, sementara Allah di hati membuat perjalanannya tenang. Hati seorang sufi bagaikan kompas yang selalu menunjuk ke arah Allah. Jika ia tergelincir dalam dosa, segera ia kembali. Jika ia lalai, segera ia ingat. Jika ia terlalu jauh, segera ia mendekat. Inilah rahasia istiqomah, bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu kembali bangkit dan pulang. Bagi seorang sufi, jatuh dalam perjalanan adalah wajar, yang terpenting adalah tidak berhenti melangkah. Perjalanan pulang dalam pandangan sufi bukan perjalanan yang sepi. Justru setiap langkahnya penuh cahaya. Ketika ia bangun di tengah malam untuk bersujud, ia merasa seolah duduk di hadapan Allah. Ketika ia berzikir, ia merasakan hatinya bergetar oleh nama Allah. Ketika ia bersedekah, ia melihat senyum orang lain sebagai senyum Allah. Bagi seorang sufi, Allah tidak jauh, Allah ada di setiap tarikan napas, di setiap denyut nadi, di setiap detik kehidupan. Seorang sufi memandang bahwa dunia ini seperti mimpi, sedangkan mati adalah terbangun. Apa yang kita kejar dalam mimpi, ketika terbangun, tidak lagi bermakna. Maka ia tidak terlalu berlebihan mengejar mimpi dunia. Ia cukup mengambil secukupnya, lalu menyiapkan bekal untuk terjaga di kehidupan abadi. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah bayangan, dan bayangan itu akan hilang ketika cahaya sejati datang. Bagi seorang sufi, perjalanan pulang tidak selalu mudah. Ada nafsu yang menarik ke bawah, ada syaitan yang membisikkan kelalaian, ada dunia yang menghias diri dengan gemerlap. Tetapi justru disitulah letak perjuangan. Seorang sufi tidak mengklaim dirinya suci, ia tetap manusia yang bisa salah. Namun perbedaan utamanya adalah, ia selalu kembali kepada Allah. Ia tidak membiarkan dosa menjadi tembok, ia menjadikan taubat sebagai pintu. Hidup bagi seorang sufi adalah kesadaran penuh. Ia sadar bahwa setiap langkah adalah milik Allah. Ia sadar bahwa setiap nikmat adalah pemberian Allah. Ia sadar bahwa setiap ujian adalah teguran Allah. Ia sadar bahwa setiap tarikan napas adalah pinjaman Allah. Dengan kesadaran ini, ia tidak pernah merasa memiliki apapun. Semua milik Allah, semua kembali kepada Allah. Inilah yang membuat hatinya bebas, bebas dari keterikatan, bebas dari keserakahan, bebas dari kesombongan. Pada akhirnya, seorang sufi tahu bahwa perjalanan pulang ini akan berakhir di hadapan Allah. Ia berharap, ketika sampai di sana, ia diterima dengan penuh kasih sayang. Ia ingin mendengar panggilan indah itu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Itulah tujuan akhir, itulah rumah sejati. Itulah pertemuan yang selalu ia rindukan. Maka, bagi seorang sufi, hidup adalah perjalanan cinta. Ia berjalan dengan hati yang selalu mengingat Allah, dengan jiwa yang selalu rindu, dengan langkah yang selalu tertuju padanya. Dunia hanyalah jalan, kematian hanyalah pintu, dan Allah adalah tujuan. Segala sesuatu selain Allah hanyalah bayangan, dan bayangan itu akan lenyap. Yang abadi hanyalah Allah, dan kepadanyalah semua akan kembali. Itulah sebabnya, seorang sufi selalu menutup perenungannya dengan doa. Ya Allah, Engkaulah tujuan perjalanan ini. Jangan biarkan hatiku tersesat di jalan. Jadikan dunia ini kendaraan yang ringan, bukan belenggu yang mengikat. Jadikan kematian sebagai pintu pertemuan yang indah, bukan pemisah yang menakutkan. Ya Allah, terimalah aku ketika aku pulang, dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan cinta yang utuh hanya untuk